Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Josh Crypto dan saham di sini. Oke, jadi sekarang gak usah basa-basi, kita akan update tentang harga Bitcoin ya. Nah, jadi di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, di sini Bitcoin mengalami penurunan ya setelah tadi malam dia dapat sidang dari POMC gitu ya, POMC. Nah, jadi harusnya dia ini naik, tapi dia malah turun. Dan di sini kita akan cari tahu mengapa sebenarnya Bitcoin bisa mengalami penurunan. Nah, tapi sebelum itu di sini ya, untuk kalian yang baru gabung silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Dan juga aku ingin bertanya kepada semuanya, apakah kalian itu lebih senang menonton mengenai pembahasan Bitcoin hari ini ataukah rekomendasi koin gitu. Nah, jadi kalau rekomendasi koin mungkin kalau aku buat itu yang nonton ya nggak terlalu rame ya, tapi kalau aku membuat tentang prediksi harga Bitcoin hari ini mungkin lumayan cukup rame gitu ya. Nah, sehingga kita akan lebih tertarik untuk membahas cryptocurrency, yaitu yang lebih ke Bitcoinnya aja gitu ya. Jadi kita akan kasih tahu prediksi harga-harga. Jadi misalnya harga Bitcoin naik, otomatis koin-koin lain itu naik gitu ya, karena sekarang masih pada ngikut. Oke, jadi yang pertama-tama di sini kita bisa lihat langsung ke trading view dulu ya. Kita akan lihat harganya. Di sini harganya udah lumayan mantul ya teman-teman di sini. Nah, tapi sebelum itu di sini kita akan coba untuk analisa. Nah, tapi sebelum kita analisa teman-teman, kita akan lihat dulu beberapa berita ataupun news. Nah, di sini kita akan coba untuk buka ke Bitcoin di sini. Terus di sini teman-teman kita bisa lihat ke bagian news. Nah, di sini ya. Sini ada banyak banget berita-berita mengenai Bitcoin. Nah, jadi di sini kita bisa baca-baca aja juga ya. Nah, ini berita-beritanya. Ini susah kalau di situ diartikan. Nah, kita akan lebih membaca ke bagian sini. Nah, jadi kita akan cari yang membahas mengenai Bitcoin ya. Di sini kita lihat. Nah, jumlah kripto pengguna diperkirakan akan menembus 1 miliar pada akhir 2022. Wow, ini sebuah berita bagus ya guys ya, karena kalau udah ada perkataan seperti ini mungkin target mereka menyebarluaskan kripto gitu ya. Nah, sini kita lihat Rusia utilitas membawa 137 cryptocurrency penambang ke pengadilan atas tagihan listrik. Wah, ini gara-gara tagihan listrik mungkin ya. Nah, itu salah satu berita buruk. Terus di sini kita akan lihat lagi tentang blockchain di sini ya. Ini ada beberapa ruang kripto yang tidak diatur bukanlah kepentingan terbaik siapapun. Kemarin ada berita bagus dan juga ada berita buruk. Nah, jadi kalian tetap tenang aja dulu ya, jangan terlalu tergesa-gesa gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian takut gitu ya, jangan terlalu takut gitu, karena banyak banget orang-orang besar yang megang cryptocurrency kok, tenang aja ya. Nah, tetap walaupun begitu kalian harus apa ya? Ya perhatikan dulu lah ya, perhatikan keuangan kalian, jangan sampai kalian membeli tanpa menganalisa ataupun kalian melihat analisa dari orang gitu ya. Yang penting kalau mau beli bisa, tapi tanya-tanya dulu ke orang yang lebih kompeten dibanding kalian sendiri gitu ya. Nah, aku juga sama-sama masih belajar. Oke, di sini kita buka dulu Crypto Bubbles. Di sini kalian bisa lihat ya, ini masih merah semua, yang hijau cuma Bora di sini ya. Nah, di sini pada merah semua guys, masih belum aman sih sepertinya. Ini Bitcoin aja masih crash sebesar 12%. Nah, USDT DAI ini. Nah, coba kalau kalian pikir-pikir ya, apakah ini kripto akan naik lagi atau dia akan cepat recovery atau enggak gitu ya. Nah, ini yang jadi tanda tanya sebenarnya. Jadi pola pikirnya orang pada gini ya, kalau pola pikir orang tuh dia pengen beli tapi takut makin turun. Ketika naik, nah dia bilang tapi dia waktu mau beli takut, wah gini kok libet sih. Nah, dia mau beli tapi takut makin turun. Nah, ketika udah naik dia malah nyesel nggak beli gitu. Nah, jadi pola pikirnya harus diubah itu seperti itu, karena kita kan ada namanya stop loss. Nah, jadi kalau main jangan asal main, kita gunakan stop loss aja gitu ya. Terus di sini Fear and Greed Index-nya kita bisa lihat ya, dia di 20 guys, masih extreme fear. Nah, 20 itu extreme fear. Nah, jadi di sini kemarin itu extreme fear-nya masih 23 ya. Itu yang terakhir kemarin last week, minggu kemarin itu 24. Nah,
terakhir mohon 41. Kalau udah di 41 ataupun sampai sini itu udah keren banget ya guys ya. Nah jadi ini adalah salah satu Fear and Greed. Nah jadi multifaktorial crypto. Nah jadi sentimen analisis. Oke, jadi itu cuma apa ya, kayak gambarannya. Nah sekarang kita akan lebih mendalami ke bagian technical analisisnya. Nah di sini kita menggunakan time frame 4 jam ataupun time frame 4 hours. Ini mungkin time frame 4 hours ini kenapa kita sering pakai, karena time frame 4 hours sendiri ini merupakan untuk yang jangka lama ataupun swing gitu ya teman-teman. Nah kalau kalian mau swing boleh pakai yang 4 hours ataupun 1D. Kalau aku lebih nyaman di 4 hours-nya. Oke, di sini langsung aja ya. Kita akan berikan garis yang pertama-tama. Di sini kita akan kasih garis untuk ini dulu ya teman-teman. Nah ini dia. Ini adalah bentuk garis resisten. Nah jadi garis yang kita kasih kotak ini adalah garis resisten. Nah tetap aja di sini dia juga ada resisten besarnya teman-teman. Ini di 41 ya mungkin. Kita akan kasih gambaran lagi dong. Nih. Oke, kita akan gambarkan terus. Kita gambarnya super kecil ya teman-teman ya, karena ini kita harus teliti dan banyak gitu. Kalau nggak banyak nanti susah. Oke, jadi yang pertama-tama di sini ya, kita bisa lihat dulu di sini dia sekarang mantul dah dari supportnya 35526 dan sekarang berada di perjalanan untuk menuju ke area 39 lagi ya teman-teman. Nah jadi kita nggak tahu apakah setelah mantul ini di sini dia bisa mantul ke bawah dulu untuk ambil ancang-ancang lebih tinggi, atau setelah yang mantul yang pertama ntar dia ke 39 lagi seperti ini ya gambarannya. Mungkin dia ini kan mantul nih di area sini. Nah dia akan naik dulu ke sini dan kita nggak tahu teman-teman apakah dia mantul lagi ke bawah dan makin merosot seperti ini, ataukah dia akan menembus dan breakout di area sini. Nah sehingga dia juga bisa menembus yang ini. Nah jadi kalau udah breakout yang di sini yang paling aman tuh di sini ya, menurutku di sini udah paling aman. Nah karena di bagian sini itu supportnya udah kuat-kuat banget teman-teman, jadi untuk nembus yang ini itu sangat sulit sekali gitu ya. Nah jadi harapan kita dia akan terus naik teman-teman tanpa mengalami penurunan lagi gitu ya. Mungkin kemarin-kemarin analisaku selalu mengatakan Bitcoin ke 28, tapi kalau untuk kali ini harapan kita tidak usah ke 28 lagi ya teman-teman. Nah jadi harapan kita dia akan mengalami kenaikan lagi gitu. Nah jadi kalau melihat dari beberapa berita, Bitcoin mungkin akan mengalami crash lagi ya, tapi itu kan hanya berita ya gara-gara Rusia ya teman-teman. Nah jadi untuk prediksi harga ini kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Kita akan coba menggunakan fib ataupun kita akan menggunakan indikator nanti. Nah jadi pasti semua pada ngomong, bang tolol banget sih nganalisis nggak pakai indikator gitu ya, nggak bisa pakai indikator ya gitu. Sebenarnya yang analisis pakai indikator itu kan cuma bantuan gitu, jadi kalau kalian mau boleh kita akan coba ya. Nah jadi kita akan membuat fib-nya dari sini sampai sini ya teman-teman. Nah jadi di sini kita akan coba untuk putar dulu. Oke, stylenya kita balikkan. Oke, ini kan masih di titik terendah ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu adalah supportnya. Nah, jadi untuk kalian yang belum bisa baca, di sini setiap warna yang berbeda itu adalah support kuatnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini support kuat gitu. Oke. Nah, terkadang nariknya tergantung style masing-masing, tidak harus benar dari mana, itu kan tergantung selera sih sebenarnya. Nah, untuk saat ini mungkin Bitcoin itu sedang berada di mana? Dia lagi berada di kotak merah. Nah, jadi mungkin
Kalau untuk serok-serok bisa, tapi kalau udah tembus kotak merah ya atau di 32-an mungkin bisa kalian cut loss gitu ya teman-teman. Nah, ini bukan sebuah sinyal ataupun apa, ini cuma analisa. Dan di sini kita X dulu. Di sini kita akan menggunakan indikator. Nah, divergence, kita bisa juga menggunakan divergence. Nah, jadi indikator divergence ini kelebihannya dia sudah ada seperti ini teman-teman. Dia udah ada bull seperti ini. Nah, jadi kalau kalian mau menggambar di sini, kalian bisa lihat ya. Kita akan coba gambar bagian sini. Nah, dia sudah mantul ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri, dia sudah mantul dari supportnya. Oke, nah jadi dia akan mantul, dan di sini di 62,28 itu adalah termasuk resisten yang kuat mempunyanya. Nah, jadi kalau misalnya dia bisa menembus 62,28, mungkin dia akan mengalami kenaikan lagi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya indikator itu bukan berarti kalian benar menggunakan indikator itu, enggak, tapi indikator itu hanya untuk bantuan-bantuan aja gitu ya. Nah, jadi dari tadi kesimpulannya apa? Kita akan ngasih kesimpulan di akhir. Oke. Nah, jadi di sini Bitcoin udah di bagian bawah ya teman-teman. Nah, jadi pokoknya kalian bisa lihat ya di sini. Kalau yang udah ke bawah gini ya, kalau yang udah ini namanya overbought dan oversold. Nah, jadi kalau yang udah ke bawah gini, itu nanti kalian bisa lihat sendiri, pasti dia akan naik ya teman-teman. Nah, jadi kalau udah ke bawah gini pasti dia akan naik. Nah, jadi dia akan naik dan dia akan menyentuh area sini lagi dan mungkin dia akan ke bawah lagi. Nah, jadi itulah gunanya Stoch RSI. Nah, jadi itu Stoch RSI itu gunanya seperti itu teman-teman, untuk mempermudah kalian juga gitu ya. Nah, sekarang di sini dia lagi di support dan dia akan bisa menembus apa enggak ya. Nih. Nah, sorry, ini di resistennya sekarang ya. Nah, sepertinya Bitcoin ini bisa naik lagi ya teman-teman. Menurutku ini akan naik lagi. Dan di sini dia akan naik ya. Ini udah, nih kotak dua ini yang merah ini kita ganti warnanya jadi warna hijau. Nah, untuk kalian yang mau beli Bitcoin mungkin bisa ya sekarang. Nah, kalian kalau mau main jangka pendek bisa kalian beli Bitcoin sekarang, lalu kalian take profit di yang garis hijau 38 lagi ya, ataupun nanti kalau kalian berharap lebih kalian bisa ke 38 atau 39 gitu. Nah, tapi kalau untuk yang standarnya aja di 38.500. Nah, jadi kalian beli sekarang terus kalian take profit di 38.500 gitu ya. Nah, terus stop lossnya di berapa? Stop lossnya mungkin ada di yang garis kuning bawah ini, nggak apa-apa. Ataupun kalau misalnya stop lossnya itu terlalu dekat ya teman-teman, kita akan gunakan stop loss yang jauh. Tergantung kalian, kalau mau swing bisa, mau ini bisa. Stop loss di 34222 ini untuk support ya. Kalau untuk main di future aku nggak mau ngasih sinyalnya karena tanggungan di future itu sangat berat teman-teman, apalagi ada yang bahasa liquid, aku sangat takut gitu ya. Payah kalau udah liquid nih, duitnya hilang. Nah, lebih baik kalian nabung aja di future, ibaratnya seperti investasi teman-teman. Nah, jadi ini oke, di sini terus di sini lagi teman-teman. Lalu nanti kita lihat di sini adalah resisten super duper kuatnya ada di sini di sekitar 45 ya teman-teman. Nah, 45 itu udah resisten super duper kuat sih menurutku. Tapi kalau misalnya dia udah breakout di sini ya, kalau udah breakout di sini, yang ini bisa kita hapus karena mungkin dia akan bermain di rank sini teman-teman. Nih, kalau misalnya dia udah berhasil nembus yang kotak yang ini, dia akan bermain di rank sini aja. Nah, kecuali ada berita buruk lagi ataupun berita yang memang membuat Bitcoin bisa crash ataupun dip gitu ya. Nah,
Jadi silahkan dibeli, nggak apa-apa. Nah, kalian nyicil-nyicil juga atau koin-koin kesayangan kalian juga bisa. Dan harapan kita semua dia bisa menembus di area sini ya teman-teman, di area sini. Dan kalau dia udah menembus di area sini, berarti dia udah tidak mengalami downtrend lagi, ataupun itu adalah rebound ataupun reversal ya, pembalikan arah. Nah, jadi di sini kita berharap semoga naik langsung aja ya, nggak usah turun-turun dulu. Oke. Nah, jadi ini udah paling dalam lah menurutku ya. Kalian bisa lihat di sini teman-teman. Ini kemarin. Ataupun kalau dia nanti turun lagi, itu bisa sampai di sini ya. Sampai 28 ya, ini mungkin segini. Nah, terus di sini kita bisa lihat dari form C, kalian bisa baca-baca sendiri ya. Oke, jadi sekian dulu guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.